Selamat pagi. Pagi. Kami kota Palu. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Rastra Sewakotama, abdi utama bagi nusa dan bangsa. Polri mengemban tugas dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Sebagai seorang abdi Bayangkara, Polri memiliki sejarah yang sangat panjang dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sejarah penamaan Bayangkara sendiri sudah ada sejak zaman kerajaan, tepatnya berasal dari nama pasukan elit yang pernah dipimpin Mahapati Gajah Mada pada zaman kerajaan Majapahit di abad ke-14 Masehi yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Meloncat jauh ke masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867, sejumlah warga Eropa di Semarang merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti polisi lapangan, polisi kota, polisi pertanian, polisi pamong praja, dan lain-lain. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897 hingga 1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Pada masa pendudukan Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, Kepolisian Wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia periode tahun 1945 sampai 1950, tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan PETA dan Gyugun, sedangkan polisi tetap bertugas termasuk saat Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Secara resmi, kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka. Di usianya yang ke-77 tahun, Polri sudah banyak berbenah diri dalam memaksimalkan fungsi dan perannya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kepolisian Resort Kota Tangerang atau Polresta Tangerang melaksanakan peran pengabdiannya sesuai dengan program Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, yaitu transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Pada perayaan Hari Bayangkara tahun ini, Polresta Tangerang menggelar kegiatan yang mendekatkan Polri dengan masyarakat, serta sebagai sarana komunikasi antara negara dan rakyatnya. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya Lomba Burung Berkicau, Bakti Religi, Bulan Bakti Polri Presisi, Gebiar Semarak Hari Bayangkara, dan Bazar UMKM di Madrikes Citra Raya dan alun-alun Tiga Raksa. Donor darah, Operasi Bibir Sumbing dan Langit-Langit, Hitanan Massal, Anjang Sana, Bayangkara Football Turnamen Polresta Tangerang, kompetisi mural yang diikuti oleh seniman mural dari seluruh Indonesia.
doa bersama lintas agama, dan santunan kepada anak yatim. Tak hanya kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, Polresta Tangerang juga membuat sebuah inovasi yang digagas oleh Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Sigit Dani Setiono, yang diberi nama Raksa Waspada. Raksa Waspada atau RW menjadi akronim yang sejalan dengan kebijakan Kapolri dan Kabahar Kampolri, yaitu program polisi RW. Raksa Waspada memiliki konsep diantaranya: 1. Polisi RW, 2. Patroli barcode, dan 3. 1000 mata raksa atau CCTV berbasis partisipasi dengan implementasi kegiatan sebagai berikut. 1. Polisi RW, penugasan dan penempatan 600 anggota Polresta Tangerang dari semua satuan fungsi sebagai polisi RW secara permanen atau jangka panjang dengan kegiatan melakukan kunjungan rutin dan interaksi yang intens kepada masyarakat, para tokoh, dan organisasi di lingkungan RW, serta mendengar, mencatat, menyerap informasi, keluhan, keresahan, harapan, dan masukan dari warga masyarakat, juga membantu upaya problem solving terkait permasalahan yang terjadi di masyarakat. 2. Patroli barcode merupakan sistem patroli berbasis aplikasi dengan menugaskan 400 anggota Polresta Tangerang dari semua satuan fungsi sebagai petugas patroli barcode. Barcode ditempatkan pada titik dan rute patroli dengan sistem patroli yang disesuaikan dengan karakter kerawanan masing-masing polsek, menjadi kinerja petugas dan kinerja keamanan yang lebih terukur. 3. 1000 mata raksa atau CCTV berbasis partisipasi, yaitu pengintegrasian jaringan CCTV ke dalam sistem monitoring Command Center Polresta Tangerang dengan memanfaatkan komunikasi dan kolaborasi dari polisi RW bersama pemerintah kabupaten, komponen masyarakat, instansi, perusahaan, kawasan industri, serta pemukiman yang berwawasan lingkungan, strategi pencegahan, deteksi dini bencana, serta gangguan Kamtibmas dan kriminalitas. 1000 mata raksa memiliki target sebagai berikut. Target jangka pendek 3 bulan sebanyak 300 CCTV, target jangka menengah 1 tahun sebanyak 500 CCTV, dan target jangka panjang 2 tahun sebanyak 1000 CCTV sudah terintegrasi dengan Command Center Polresta Tangerang. Dengan terselenggaranya program Raksa Waspada, Polresta Tangerang berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan Polri presisi untuk negeri serta mewujudkan pemilu damai menuju Indonesia maju. Gawe Kuta Baluarti, salam presisi.